sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka seminar After Madaris Postnek dengan tema Cross Cultural Islamic Scholarship Reflection from Syria and Sarah. Dulunya tidak ada nama, hanya pesantren yang dipakai. Dan sangat terang sekali dari seluruh merdeka dan sesudah merdeka dengan pesantren-pesantren yang ada di wilayah kita, terutama provinsi yang ini. Mendoakan 3 pemateri tadi, tapi saya nggak didoain jadi ada doang ya. Yang pertama pastinya kita untuk mencari ilmu yang tidak tersedia di negara dia tempati, atau dia mencari ilmu tersedia di negara tersebut, namun dia ingin ke ranah yang lebih khusus, yang spesifik ke bidangnya. Misalkan contoh Suriah itu kan terkenal dengan ilmu qiraah dan ilmu hadis. Nah, maka dari itu mereka yang menginginkan untuk lebih dalam lagi mempelajari ilmu qiraah, ilmu hadis, maka menghubungi Suriah. Waktu dan tempat disilakan kepada beliau dan hafal amal dihaturkan. Tadi ada hadis manroani dakhalal jannah, manroani dakhalal jannah. Katanya dengan ada sahabat yang ketika melihat Nabi itu langsung terkena pancaran nurnya. Lalu kalau seperti itu, kenapa masih ada sahabat yang hadir? Dan orang yang melihat itu juga akan masuk. Nah, kata ulama ada yang bilang ini, Nabi itu ketika berkumpul dengan para sahabat, taklim as-salim, itu nurnya Nabi itu langsung mensorot kepada apa? Wajahnya para sahabat. Karena saking kuatnya nur, sehingga walaupun satu pertemuan Nabi taklim itu langsung ada. Kalau kisah dari awal dijalankan dengan Nabi itu cukup dengan ngaji satu kali langsung alim. Kalau zaman sekarang yang berabad-abad jauh dari Nabi itu ya harus tidak cukup hanya dengan satu pertemuan, 2 pertemuan, bahkan bertahun-tahun. Jadi ngaji itu tidak setengah-setengah ya, bertahun-tahun. Bahkan ada ulama yang bilang sampai 10 tahun, dan itu pun harus ngaji terus. Saya elaborasi dari pemaparan Cak Naufal. Tadi membahas setidaknya 4 poin, teman-teman. Pertama, perihal manhaj sarang, kemudian diawali dengan sejarah dilanjut dengan manhaj, kemudian mention juga hadis perihal masuk surga, dan kita juga punya hadis ya. Mandakola. Kami dahulu tahmilul malaika Ulu ma tahmiluna Qalu tahmilu amudal Islam Umirna an nara'ahu bisyam Wa baina ananari wa ra'ayi kitaban Ukhulisa min tahta risadati Wa hurannu anna Allah takhalla min ahli al-ard Wa asma'atu basari fa'idha wa nun
kita atau keutamaan di Syam itu amat banyak, sangat banyak. Salah satunya Syam itu dikenal dengan Ardul Anbiya atau tanahnya para nabi. Alladzi barakna hawlahu, yang kami ini telah berkahi sekitarnya untuk memperlihatkan tanda-tanda agungan kami bahwa sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kita emang udah pada saat ini dalam fokus Islam, Yahudi, Kristen itu di Syam tempat perkembangan. Karena pada waktu itu Syam merupakan tempat yang sangat ideal untuk perkembangan agama-agama. Nah, bagi umat Yahudi, Syam adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka oleh Tuhan. Yang sangat dijawab, dan mohon yang segala hormat kepada materi dengan diperkenan menyerahkan hadiah kepada yang benar menjawab. Sebutkan tahun dan nama kiai yang pertama kali mendirikan pesantren di Sarang. Perkenalkan, nama saya Sofia Maulia dari kelas 12 kelas ke-7. Sarang dibangun pada tahun 1970 oleh Perkenalkan, saya Nilomi Saleka dari kelas 11 SMA Putri. Mungkin ini saya mau menanyakan kepada tiga pemateri. Yang pertama kepada Agus Nafal. Tadi sudah dijelaskan bahwa adanya dikotomisasi antara ilmu akhirat dan ilmu dunia. Tadi juga sudah dicontohkan ya. Nah, sedangkan sini Madaris Santri Pemuda itu mengkolaborasikan antara ilmu agama seperti halnya Fikih Syar'i dan ilmu umum seperti halnya fisika, dan ilmu lainnya. Apakah kita sebagai pelajar, pertanyaannya itu apakah kita sebagai pelajar bisa seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunianya seperti itu? Terus bagaimana caranya agar kita bisa menyeimbangkan ilmu dunia dan ilmu akhirat tersebut? Untuk Al-Fawzi dan Agus saja, saya mau menanyakan first impression atau kesan pertama waktu kuliah atau tinggal di luar negeri gitu. Bagaimana sih kesan pertamanya tinggal di negara orang dan bisa Maka segala ilmu kalau itu bermanfaat untuk syariat atau tidak bertentangan dengan syariat, maka itu mulai bertentangan dengan syariat. Jadi kata Imam Al-Ghazali bilang ini, kalau ilmu syariat itu adalah segala ilmu yang memberi manfaat kepada ilmu syariat. Dan segala apapun ilmu, kalau itu memberikan manfaat kepada ilmu syariat, maka dikatakan ilmu syariat. Jadi makanya banyak ulama ketika filsuf Yunani itu sedang bicara-bicaranya, filsuf Yunani itu punya hujah, punya dalil itu pakai sains, pakai ilmu alam. Jadi akidah mereka itu dilandaskan dengan pengetahuan mereka tentang ilmu alam. Akhirnya ulama yang dari awal fokusnya ke fikih, fokusnya pada tafsir, tauhid, akhirnya mau tidak mau mempelajari ilmu alam supaya untuk membantah apa yang diyakini oleh filsuf Yunani. Jadi dia lain misalnya IPA, ilmu alam itu kita banyak studi dari Quran kita tuh kalau jalan susah tuh harus ada dulu, harus supaya kita akhirnya mengamati ciptaan Allah. Bulan ini segitu besarnya, begini kayaknya kok kepala kita itu berarti paham banget banget. Jadi apalagi yang lainnya lebih kuasa. Itu akhirnya ketika ilmu itu dipelajari dengan belajar ada secara orang itu sehat itu Nabi juga menuntut pada umatnya untuk menjaga badan ya, menjaga kesehatan, kemudian mempelajari ilmu alam dan supaya ada buruk dengan alam. Saya minta lawan sana itu para koi doanya
atau belajar santri itu dipandang seperti malaikat bahagia dan sedih. Bahagia karena ini tempatnya para nabi, sedih karena meninggalkan tanah air. Bisa hanya mengutip kalau Ibnu Khaldun dalam kitab pembinaannya. Al-Qiyam soal berpikir wal aqliyah. Dari hari sulit itu akan melahirkan orang-orang yang kuat atau melahirkan pemimpin. Warijalul aqliyah yasna'una ayyana Allah. Orang-orang yang kuat itu akan menjadikan dirinya mulia. Hanya mungkin jemaah, maksudnya hari-hari saja di mana ini dijadikan sebagai fase untuk membentuk diri agar lebih kuat, lebih kuat secara mental atau alat berpikir, agar nanti kalian semua menghasilkan aja roh hari-hari yang sukses, makmur. Muda itu apa? Masa muda itu sebenarnya umur 15 sampai ada yang bilang umur 15 sampai 30. Jadi kapan waktu kejayaan ini sampai tidak punya sama sekali sepikir bukan nggak bisa apa, nggak punya apa, nggak boleh kaya sama sekali. Oke, udah sampai masa muda ini mana? Bagi masa tahu itu sudah tadi umur 15 sampai 8 atau sampai 30. Kalau dari tingginya yang baru berapa? Itu kecil. Kalau ada telling me you feel fine. Alhamdulillah, seluruh rangkaian seminar telah kita lalui bersama.
ilmu yang kita dapatkan malam ini benar-benar menjadi bekal perjalanan keilmuan setelah madaris, membuka wawasan dan memperluas cita-cita kita dalam menuntut ilmu. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.